Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Kayak gini guys ya. Nih, hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya, teman. Sebelum Mas Bro ya, kali ini kita akan bahas IPO baru, yaitu PT Cipta Perdana Lancar Tbk atau kodenya PART. Nah, sesuai dengan namanya, ini perusahaan yang jual spare part. Nah, spare part guys. Kayaknya sih saya baca tadi itu spare part motor ya. Nah, kita lihat untuk sektornya itu consumer cyclicals untuk periode building tanggal 14 sampai tanggal 24 Juni. Nah, untuk rentang harga itu 100 sampai 105. Dan untuk saham yang ditawarkan sekitaran 6,8 juta lot, teman-teman. Oke, kita akan lihat apakah prospektusnya atau IPO ini tuh menarik. Nah, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, kita akan lihat prospektusnya, teman-teman. Dan ini masuk ke papan pengembangan ya, develop. Nah, di sini untuk UE-nya yaitu MNC Sekuritas atau kodenya yaitu EP, teman-teman. Nah, EP ini yang lagi book building itu ya, saham spray ya. Nah, spray ini juga EP, guys. Dia lagi book building barengan ya sama ya mungkin duluan spray dulu ya, baru nanti beberapa hari lagi part IPO seperti itu, guys. Nah, kita lihat historis dari EP. Nah, yang terakhir adalah saham dari Baik. Nah, teman-teman ikut saham Baik. Nah, Baik ini ada warannya 1:1 ya guys ya. Kita lihat ya. Sini. Nah, ini guys ya, Baik. Ini IPO, EP dan HD. Di sini warannya 1:1. Juga sama, si part ini juga 1:1, tapi ada perbedaan. Nanti kita akan bahas di bagian waran. Nah, di sini kita lihat untuk sahamnya seperti ini, tapi ini dikasih keluar kok di hari pertama. Kalau teman-teman perhatikan, kalau nggak salah sih beberapa 10 atau 20 menit itu dikasih keluar ya di saham Baik. Oke, atau selanjutnya saham dari Meja. Nah, Meja ini masuknya akselerasi, teman-teman ya. Beda dengan si part ini. Kalau Meja ini sama kayak spray. Ini arak sekali. Nah, terus selanjutnya itu saham dari TOS. Nah, TOS ini juga MNC Sekuritas, teman-teman. Seperti ini bentukannya. Ini hari pertama dikasih cuan sih. Cuman ya kayak gini, dikocok ya. Di sini kita lihat sempat di bawah turun terus di bawah naik lagi. Seperti guys ya, bikin mangkok. Nah, terus lanjut itu saham dari Semile. Semile, teman-teman ya. Ini juga EP juga. Di sini kita lihat arahnya 2 kali, teman-teman ya, untuk si Semile. Nah, lanjut saham dari Udang. Nah, Udang ini Axel ya. Udang ini Axel. Arah sekali, arah 2 kali lah, yang kedua kebongkar. Nah, terus ada Smil. Nah, kalau Smil ini EP barengan ya sama beberapa sekuritas. Di sini kita lihat arahnya sekali. Nah, kalau kita simpulkan EP ini ya bisa dibilang jelek enggak, bagus juga enggak. Karena kalau dibilang jelek, enggak semuanya itu turun. Kalau dibilang bagus, hijau doang, nggak ada yang hijau doang terus dibanting. Jadi istilahnya medium lah. Kalau teman-teman perhatikan gerakan EP ini, kalau IPO Hunter itu selalu cuan. Tapi kalau teman-teman meleng, bisa nyangkut. Kayak gitu guys. Jadi kalau ikut IPO-nya dari MNC Sekuritas ya, UE-nya, teman-teman harus pantengin wajib. Di hari pertama jam 9, pantengin, liatin.
Nah, jangan sampai ditinggal. Liatin. Kalau kira-kira misalnya kok berat, jual aja. Kayak gitu guys ya. Oh, kita akan baca prospektusnya teman-teman ya. Yang pertama nomor 17 dulu. Nah, kita udah baca tadi. Nah, di sini keterangan sifat tentang efek bersifat ekuitas ya. Di sini kita lihat untuk jumlah yang ditawarkan sahamnya yaitu sekitar 680 juta lembar. Di sini untuk totalnya itu sekitaran 25% teman-teman yang dijual. Dengan nilai nominalnya 25, harganya 100 sampai 105. Dan nilai emisinya sekitaran 71 miliar nih papat pengembangan teman-teman. Dan di sini ada bonus waran. Nah, yang menarik ini guys ya. UE-nya kurang bagus tapi ada bonus warannya yaitu 1:1. Dan yang menarik lagi adalah harga tebusnya yaitu 105 sampai 110. Jadi bisa dibilang IPO-nya si Smil ini dapat waran dengan harga tebus kemungkinan sama atau di bawah harga IPO. Luar biasa guys. Nah, ini jarang-jarang. Kalau teman-teman nyamain baik itu beda jauh. Kalau baik itu kita lihat memang warannya 1:1 tapi harga tebusnya 400. Jauh di atas. Jadi warannya nggak akan naik tinggi. Karena nggak ada selisih. Sahamnya ARA pun harga tebusnya masih jauh di atas. Jadi warannya itu nggak akan menarik. Nah, kalau si IPO-nya si ini ya part ini karena harga tebusnya itu sekitaran harga IPO, kemungkinan nih guys. Kalau misalnya si part ini ARA. Nah, anggap ya, kita langsung jelasin aja di sini biar teman-teman tahu. Kalau part itu ARA berarti 105 misalnya, dia IPO di berapa? Misalnya IPO di 100 lah ya. IPO di 100 ditambah 35%. Nah, berarti harga si part ini kalau ARA 135. Warannya berarti harusnya lebih dari ini. Nah, jadi kalau part ini ARA kemungkinan harga warannya itu akan digoreng tinggi. Karena ini udah mendekati atau di bawah harga IPO-nya. Beda dengan IPO-nya baik. Jadi intinya gini, kalau misalnya harga sahamnya itu nggak jauh beda dengan harga tebus waran, itu warannya biasanya ditarik tinggi teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan bagi teman-teman yang suka judai waran nih, wajib perhatikan IPO saham part. Karena kemungkinan kalau sahamnya ini bisa ARA, warannya mungkin bisa sampai ke 70 atau 60, 70, 80. Seperti itu guys ya, diperhatikan. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 18. Di sini pemegang sahamnya guys, yaitu PT Cipta Investama Lancar. Nah, ini Hamin nih pengendalinya guys. Masih bisa baca sendiri di sini. Dan rencana penggunaan dana teman-teman ya. Karena ini perusahaan spare part. Nah, ini rencana penggunaan dananya sekitar 54% digunakan untuk pembelian berbagai macam modeling untuk mencetak. Jadi kan spare part itu kan perlu dicetak-cetak ya. Mungkin dia mau beli mesin gitu ya buat nyetak part-part yang baru seperti itu guys, karena mungkin ada motor-motor atau mobil gitu ya model baru yang perlu part baru seperti itu guys ya. Di sini sekitar 45%-nya digunakan untuk pembelian mesin dalam rangka ekspansi. Nah, ini mesinnya apa nih, mesin press. Nah, ini saya agak kurang paham. Jadi yang saya pahami itu perusahaan ini nyetak-nyetak part-part kendaraan. Jadi kalau ada kendaraan modelan baru, ya kan, kendaraan model baru yang laris, biasanya perusahaan spare part-nya akan beli mesin baru buat nyetak part dari motor atau mobil tersebut gitu guys ya. Nah, itu mungkin teman-teman ya kayak gitu guys pokoknya ya. Nah, kita lanjut nomor 19 teman-teman. Kalau kita lihat dari asetnya, nah yang agak sedikit riskan tuh di sini teman-teman. Kalau kita lihat dari ekuitas ini nggak ada masalah ya, ekuitasnya tuh naik gitu ya. Cuman si part ini punya hutang yang lumayan gede teman-teman. Jadi dia itu mungkin dia piutang gitu ya sama supplier seperti itu, yang istilahnya itu dikonsignasi lah seperti itu guys untuk si part ini. Dan kalau kita lihat di sini memang dari tahun 2021 itu memang hutangnya itu 2 kali lipat dari modal. Lihat aja di sini. Ya tuh. Di sini ekuitasnya 29, utangnya 50. Di sini ekuitasnya 46, utangnya 139. Di sini ekuitasnya naik ya, cuman hutangnya juga naik, guys. Ya, betul guys ya. Nah, kita lihat di sini untuk laba usaha. Nah, kalau kita lihat labanya memang di sini naik ya. 221 ke 22 naik, tapi di 23 dia turun sedikit, teman-teman. Nggak masalah sih, cuman mungkin di hutang ini yang agak
beresiko. Ini guys ya, kita udah baca masalah hutangnya ya. Hutangnya tadi kan gede ya kita hitungnya. Di sini ternyata hutang usahanya teman-teman, kita lihat utang jangka pendeknya masih sedikit sih. Jadi kayaknya sih masih aman. Di sini kalau kita lihat utang jangka pendeknya itu cuma 8 miliar. Nah, kalau kita lihat dari DER-nya tadi yang sampai 150-an miliar, guys. 157 miliar. Di sini hutang jangka pendeknya itu cuma 8 miliar. Jadi masih oke, masih ketutup sama labanya, guys. Nah, labanya masih 15. Jadi istilahnya kalau hutang jangka pendeknya itu masih jauh di bawah laba bersih atau net profit, ini masih aman. Karena yang jadi masalah itu adalah hutang jangka pendek. Kalau hutang jangka pendeknya sampai nggak bisa ngebayar, biasanya itu dapat notasi dan PKPU bisa disuspend, guys, kalau di bursa. Jadi kalau ini masih aman hutang jangka pendeknya. Ternyata hutang gedenya itu sama ini, guys ya, yaitu sama pihak pemasok. Ya beneran ya, jadi pihak pemasok kan untuk membuat spare part kan butuh logam segala macam dari apa nih, dari metal gitu, yang itu yang apa namanya, mereka itu masukin terus ditempo misalnya berapa bulan gitu baru dibayar, dan di hutangnya di sini dicatatnya sebagai hutang ke perusahaan-perusahaan ya pemasok lah seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat yang gede itu ternyata hutang jangka panjang ke Bank BCA. Jadi kalau hutang jangka panjang itu masih aman teman-teman. Jadi masih di atas 5 tahun seperti itu, guys. Jadi masih aman untuk hutangnya dari part ini. Walaupun hutangnya kelihatan gede, tapi kita lihat di sini masih aman. Ya minimal sampai 5 tahun ke depan lah. Karena kalau udah 5 tahun hutang jangka panjangnya jadi hutang jangka pendek. Tapi kalau kita IPO Hunter kan cuma beberapa hari, jadi no problem. Oke, kita lihat apa namanya yang selanjutnya itu nomor 22 teman-teman. Nah, di sini kebijakan dividen dan PT ini akan membagikan dividen nanti di tahun 2025. Ya, sebanyak-banyaknya 50%. Jadi sabar, 2 tahun lagi. Nah, terus nomor 32 kita lihat. Nah, di sini lock ya. Saya udah baca di sini bahwa semua orang yang di struktur permodalan tadi akan ngelock selama 8 bulan. Di aman, di lock, guys. Karena mereka dapat nominal 25. Dan IPO di 100 berarti mereka udah untung 4 kali lipat toh. Nah, tapi dia ditahan selama 8 bulan, mereka nggak bisa jualan. Nah, terus nomor 113 teman-teman ya. Kita lihat. Nah, di sini karyawannya teman-teman. Nah, karyawannya di sini nggak gerak-gerak, guys. 325, 325, 325. Ya, seperti itu, guys ya. Untuk nggak naik. Ya, nggak naik berarti nggak ada kemajuan lah seperti itu ya. Kalau karyawannya naik kayak si PT Bless tadi, yang kita bahas Bless itu kan bagus dah. Karyawannya naik terus berarti kan dia ekspansi. Kalau ini enggak nih, anteng aja. Nah, terus nomor 121 yang terakhir teman-teman yaitu produknya. Nah, ini adalah produk-produk yang diciptakan ya oleh perseroan. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Nah, ini buat apa nih? Yang tahu motor, yang SMK-nya bagian otomotif mungkin pada tahu ya, seperti ini bentukannya teman-teman. Ini spare part motor nih. Ini spare part mobil. Nah, ini spare part motor maybe. Seperti itu, guys ya. Ini yang diciptakan nih. Fungsinya buat apa nih? Seat panel. Saya nggak tahu. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kalau ini saya tahu nih ring. Kalau ring ini kita jualan. Ring ya, ring doang. Yang saya tahu ring doang. Oke, guys ya, kita akan lihat apa namanya bagian dari fundamentalnya atau bisa dibilang valuasinya. Nah, kalau dilihat harga 100, dia PBV-nya 3 kali. 3 kali ya termasuk medium lah. Mahal enggak, murah juga enggak. Kalau murah yang Bless. Bless itu masih di bawah 2. Ini 3-an lebih. Dan di sini untuk harga bukunya udah 31 untuk saat ini, nominalnya 25, udah naik sampai 31. Terus untuk pairnya yaitu 12. Ya, pairnya wajar, standar teman-teman. Di sini untuk hutangnya udah kita jelasin, gede tapi udah kita jelasin tadi. Terus untuk ROE-nya gede ya, 25%. Jadi ternyata perusahaan spare part itu bisa nguntung gede ya. Mungkin kayak ring kayak gini nih ya. Bikinnya 100 perak, ya apa namanya dijualnya bisa 150 rupiah seperti itu. Jadi untungnya gede, guys. Yang part-part seperti ini untungnya gede. Kalau dia bisa dapat laba bersihnya itu, ROE-nya itu 25%, berarti ngejualnya mungkin jadi 2 kali lipat. Contoh nih, misalnya buat ring, modalnya semuanya dari besinya, dari listriknya, bayar karyawannya itu cuma 100 perak, berarti dia bisa ngejual 300 atau 400 perak. Jadi untungnya sih gede ya spare part yang seperti ini. Oke ya, kita lanjut di sini untuk caps-nya sekitaran segini, ini masuk saham gorengan teman-teman. Nantinya dia masuk saham gorengan ya. Dan untuk apa lagi nih? Untuk EPS-nya segini teman-teman. Ya sekitaran 7. Berarti nanti dividennya si apa namanya part ini ya
separohnya jadi 7, 3,5 atau 4 rupiah lah per lembar saham. Ya lumayan kalau beneran ngasih 50% gitu ya. Misalnya harganya tetap di 100 kan udah dapat dividen yieldnya sekitaran 4%. Lumayan. Oke guys ya, mungkin itu aja. Kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya sih sebenarnya saya agak kurang suka sama MNC Sekuritas. Saya pakai dan saya suka sekuritasnya. Saya pakai juga, kenceng ya kan, fiturnya banyak, enak dipencet, jarang error. Nah, tapi kalau EP jadi UE saya kurang suka. Ya beda ya guys ya, aplikasi dengan UE kan beda lagi, beda tim lah yang ngurusin aplikasi sama yang ngurusin jadi underwriter kan lain orang gitu guys ya. Jadi jangan disamakan gitu. Teman-teman juga ngomong nih, Bang, gimana gue mau bikin MNC Sekuritas kalau saham MNC aja pada rontok? Ya nggak ada hubungannya teman-teman, MNC Sekuritas sama sahamnya itu nggak ada hubungannya. MNC Sekuritas dengan underwriter juga nggak ada hubungannya, beda, itu beda tim yang ngurus. Yang penting kalau sekuritas itu ya yang kenceng, jarang error, ya kan, terus fiturnya banyak, seperti itu, enak dipakai, ya, kayak gitu guys ya. Jangan disamain, wah dia perusahaannya sahamnya hancur kok, nggak mau bikin sekuritasnya aja, nggak gitu, beda guys kalau kayak gitu. Nah kalau kesimpulannya sih kemungkinan saya tetap akan ikut karena ada warannya, dan warannya harga tembusnya di bawah harga IPO kemungkinan ya, atau mungkin sama dari harga IPO. Nah itu atau beda tipis ya, itu menarik banget di warannya. Jadi targetnya mungkin waran di atas 50, jadi akan dapat profit gede di warannya guys. Nah semoga aja sahamnya arah plus warannya naik tinggi, kan langsung dapat bagger di hari pertama gitu guys. Jadi ini kayaknya saya ikut, dan untuk jumlah pemesanannya nanti bikin video lagi ya kalau udah offering. Oke Mas Bro, mungkin itu aja dari saya untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.